Selamat pagi, Dokter Fadila. Selamat pagi, Dokter Ardi. Apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Agak mundur ya, Dokter Fadila ya, biar nggak wajah, biar nggak full wajah. Ya, gimana ini aktivitas ini? Lancar, minggu-minggu lagi santai nih. Iya. Ini sambil nunggu yang join biar agak banyak dikit ya. Kita mau bahas tentang kejang ini, Dokter Fadila. Kejang pada Baik. anak itu kan, soalnya kan sering ya dialami oleh orang tua ya. Selalu berawal karena anaknya mungkin panas tinggi, nggak tertangani dengan baik, akhirnya kejang. Ada yang nanya ini Dokter Ari, kapan kita jalan Kak? Oh tiap hari kita jalan, ngiteri Solo tiap hari. Dokter Fadila jangan tegang-tegang ya, santai aja ya. Silakan Kita Dokter pagi Fadila ini mau bahas share something kejang. apa nih? Kita Tapi mesti pagi ini berawal mau dari demam bahas kan? Semua itu kan berawal dari demam. Ya, kita demam jadi yang nggak bahas yang nggak kejang yang secara umum atau kejang demam. mungkin yang kejang yang common dulu lah, kejang yang karena demam. Kan yang paling sering kan itu kan. Oh ya. Ya Baik. kan? Jadi kita mulai dari pengertian dulu kali ya. Boleh. Biar Kalau teman-teman ayah kalau bunda kejang di demam rumah ini biar itu paham. yaitu kejang yang terjadi. Ya, baik Ayah Bunda. Jadi kejang demam itu kejang yang terjadi saat anak demam. Jadi harus disertai dengan demam. Tapi ada syarat-syaratnya. Jadi Iya. dia tidak boleh ada infeksi di otak. Misalkan meningitis, ensefalitis, radang otak, radang selaput otak itu tidak termasuk di dalam kejang demam. Kemudian usianya bukan bayi. Bukan bayi 0 sampai 30 hari. Biasanya terjadi paling sering tuh usia 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi bukan tidak mungkin di luar usia itu bisa terjadi. Misalkan ada anak usia SD kejang tapi didahului dengan demam tinggi suhu 40 bisa disebut sebagai kejang demam. Atau Iya. usia 3 bulan disertai dengan kejang disertai dengan demam, bisa juga ada kejang demam kalau memang kemudian tidak boleh ada kejang tanpa demam sebelumnya. Jadi misalkan kita tanya ibunya, ini kejang pertama, enggak apa-apa. Tapi kalau, oh ini kejang tanpa demam. Yang pertama kejang demam, yang kedua kejang tanpa demam, sekarang kejang dengan demam, kita tidak sebut sebagai suatu kejang demam. Kemudian tidak boleh ada gangguan garam di tubuhnya. Misalnya anak diare, dehidrasi, kekurangan cairan, ada gangguan elektrolit, maka kita tidak bisa menyebut sebagai kejang demam. Itu secara ringkas. Jadi kalau disebut demam kan suhu di atas 38 pada pengukuran Mm-mm. suhu apapun, tapi seperti dokter Adi bilang tidak boleh pakai tangan meter. Jadi harus pakai termometer. Ya, Harus punya ini. suhu. Jadi harus punya termometer, diukur suhu. Anak disebut demam kan di atas 38. Dan satu Iya. lagi, ambang batas kejang pada tiap anak itu beda-beda. Ada yang kejangnya saat suhu 40, ada yang 382 sudah kejang. Jadi tidak bisa kita sama ratakan. Oh, nanti 38 enggak apa-apa, nanti tunggu 40. Bukan begitu. Jadi tiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih dari definisi tadi, intinya pokoknya kalau anak kita kejang, Mm-mm. disebut kejangnya karena demam, Mm-mm. bukan itu harus kondisinya harus demam dan tidak boleh ada kelainan yang lain, ya Mm-mm. kan? Tapi Misalkan kalau ya mungkin karena dia demamnya karena batuk pilek atau apa gitu. Tapi kalau dia sudah pernah riwayat kejang, tapi dulu tanpa demam, itu kita nggak bisa nyebut sebagai kejang kejang, demam. Nanti ya. kita di belakang akan bahas kejang tanpa demam.
bahaya mana sih kejang tanpa demam dan kejang demam itu? Nanti di belakang kita akan bahas ya, Dokter Fadila ya. Tapi Kita mungkin ini simpulkan. saya simpulkan dari definisi ini. Pokoknya anak kita kejang dan demamnya itu apa namanya bukan karena hal yang ada gangguan di otaknya, Hmm. bukan karena ada gangguan garam di tubuhnya atau karena gangguan elektrolit mungkin gitu ya. Itu berarti kita bisa menyebutnya sebagai kejang demam. Itu batasannya gitu ya. Soalnya kalau dia tiba-tiba kejang tapi tanpa demam, ya berarti kita nggak bisa nyebut sebagai kejang demam. Atau mungkin dia kejang demam, tapi dulu pernah kejang tanpa demam. Mungkin kita nyebutnya kejang disertai demam ya, Dokter Fadila ya. Ya, Gitu ya. apakah dia epilepsi dan saat ini bisa juga dia epilepsi saat ini karena dipicu demam tinggi, kejangnya Bisa jadi terprovokasi. ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, Dokter Fadila. Apa yang harus dilakukan nih orang tua kalau seumpamanya orang anaknya kejang karena demam tadi? Jadi yang pertama sebenarnya kejang itu hampir semuanya berhenti sendiri kurang dari 5 menit. Sebenarnya sebagian besar itu sifatnya seperti itu. Ini panik Tetapi loh, Dok. Nah, kita iya, ngadepi tapi anak kejang, panik iya, gitu kan dokter aja kita di panik, rumah. dokter aja panik, apalagi yang baru-baru lihat pasien kejang di UGD ya. Nah, jadi kalau anak kejang itu cukup kita miringkan, Dok. Dimiringkan, boleh miring kanan, boleh miring kiri. Tidak boleh menahan gerakannya. Tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut. Jadi orang tua seringnya kan cari sendok atau Sendok jari ya. ibu dimasukkan ke sini. Itu tidak boleh. Jadi uh, kita biarkan saja, yang penting diposisikan miring. Gunanya apa? Misalkan dia habis makan atau minum, itu bisa keluar semua. Jadi biar tidak tersedak. Malah justru misalkan kita memasukkan tangan, tangannya ibunya kegigit. Karena kejang sendiri itu kan lonjakan listrik yang berlebihan di otak. Jadi kalau bahasa Jawanya itu listriknya itu apa ya? Konslet. Konslet. Nah, karena konslet kan tegangannya tinggi, tekanannya geget gini kan tinggi ya. Jadi kita masukkan itu jarinya ibunya pasti luka. Nah, yang ditakutkan saat kita berusaha membuka, posisinya dia kaku, itu giginya patah. Jadi malah nanti bisa kesedak giginya atau kesedak ludah karena kita kan mendorong cairan masuk. Padahal dia kan berhenti gerakannya. Jadi mending kita miringkan. Kalau kejangnya lama, boleh kita berikan obat lewat dubur. Biasanya dokter Kalau sudah ada ya. kalau Cuma ada. kan nek kejang pertama kan belum ada ya, Dok. Ya, kalau kejang pertama itu mutlak harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi misalkan bisa ke puskesmas atau klinik 24 jam untuk mendapatkan penanganan pertama. Jadi kapan anak kejang dirawat itu kalau kejang pertama kali mutlak tidak boleh ditawar. Iya. Soalnya orang tua tuh sering banget, Dok. Jadi berusaha memasukkan sendok gitu ya. Hmm. Sendok gitu, apa namanya, biar katanya biar nggak lidahnya ini biar nggak kegigit gitu loh, Dok, sebenarnya itu. Sebenarnya saat kita memposisikan nih sisinya kepala tidak terlalu tengadah, tidak terlalu tekuk, itu sebenarnya kita sudah memposisikan. Jadi jarang sekali lidah tergigit sebenarnya, asal kita bisa memposisikan. Malah justru populasi itu tadi giginya bisa patah atau lidahnya yang malah pas keluar kita nggak bisa masukin. Jadi sebenarnya aman kan ya, nggak usah berusaha masukin tangan atau masukin Udah, sendok gitu ya. nggak usah. Jadi Oke. kita kalau memang penyebabnya demam ya kita harus menurunkan demamnya secara cepat. Jadi manajemen demam itu harus kita pahami dulu. Berikan obat panas, cairannya harus cukup, kompresnya harus benar, pakai kompres air hangat, bukan kompres es, apalagi kompres alkohol tidak disarankan. Ya, jadi memang kuncinya namanya juga kejang demam ya. Jadi kuncinya ya jangan sampai terjadi yang demamnya melebihi ambang Batas ambang kecil. kejangnya si anak kan. Makanya ini sepele sebenarnya, Hmm. tapi bisa fatal kan untuk anak-anak. Resikonya umur berapa ya, Dok? Anak kejang demam itu sebenarnya yang kita harus Paling waspadai. paling sering itu usia 6 bulan sampai 5 tahun. Paling sering. Apalagi kalau Oke. faktor kejang pada keluarga. Misalkan
ini anak kedua, anak pertama kejang demam. Nah, itu mungkin bisa. Atau ayah atau ibunya dulu pernah kejang demam waktu kecil. Oh ya, kalau kejang demam itu biasanya orang-orang menyebutnya step, itu Iya. bahasa. Jadi kalau step itu berarti kejangnya harus disertai demam. Jadi kadang orang tua kan datang ke vaskes, kenapa Bu anaknya? Anak saya step. Step. Stepnya seperti apa? Baru mainan step. Jadi kadang orang tuh salah menyebut step untuk kejang, padahal sebenarnya step itu kejang demam. Nah, jadi waspada itu kalau ada faktor keturunan di keluarga. Usianya antara itu tadi ya yang saya sebutkan, paling sering 6 sampai 5 tahun. Panas yang cenderung tinggi, tidak turun-turun dengan pemberian antipiretik, dengan pemberian cairan, atau anak malas minum. Jadi kita tidak bisa memasukkan cairan, risiko dehidrasi besar, itu mungkin kita perlu waspadai. Nah, pada anak-anak yang pernah punya riwayat kejang demam, itu orang tua harus tahu pada suhu berapa dia kejang. Jadi tipe kejangnya itu seperti apa, dia harus diwaspadai. Misalkan ada yang kaku kelojotan, atau hanya sebelah saja, kanan saja atau Nah kiri ini saja. dok, ini sering orang tua bingung, ini antara kejang atau bukan, ini gimana cara membedakannya itu? Ya, jadi cara membedakannya, kalau kejangnya itu seluruh tubuh, pasti terjadi penurunan kesadaran. Anak tidak respon. Kemudian di sekitar mulut tampak kebiruan atau kita seringnya sebut cyanosis. Atau mungkin orang tua bilang biru, pucat. Biru. Ya, tidak respon saat dipanggil. Atau mata fokus pada salah satu sisi. Tidak harus mendelik ke atas. Bisa melirik ke sisi kanan, bisa melirik ke sisi kiri. Atau gerakan yang tidak disadari, yang tidak terprovokasi. Jadi misalkan panas, baru main, panas tapi main, kadang kan anak beberapa seperti itu ya, masih aktif. Iya. Atau dia kejang. Nggak mungkin kejang itu, Bu, aku kejang nih, langsung jatuh. Mungkin kalau anaknya besar ya. Jadi penurunan kesadaran, biru, terjadinya tiba-tiba, dan biasanya setelah bangun itu anak tampak kebingungan, tidak langsung full sadar, tergantung lama kejangnya. Kalau kejangnya cuma semenit, biasanya kalau ditanya pada anak yang besar, tadi habis kenapa? Nggak tahu, lupa gitu. Tapi kalau agak lama ya, misalnya 15 menit gitu, mungkin dia butuh waktu, jadi mungkin tampak kebingungan. Jadi nggak mungkin kan dok kejang sambil nangis gitu. Kadang-kadang orang tua menyampaikan, anak saya nangis dok rewel, kejang gitu. Itu kan kadang kita sering keliru dengan shivering ya, waktu panas tinggi itu kan anak Drodok. brodok ya, kalau orang Jawa Iya. bilangnya. Nah, tujuannya tubuh menggigil itu kan menaikkan suhu. Jadi biar tidak terlalu tinggi panasnya. Itu mekanisme tubuh secara alami untuk beradaptasi dengan kenaikan suhu. Jadi sebenarnya saat anak menggigil itu tanda, oh ini panasnya mau tinggi. Meskipun kita suhu misalnya baru 38, Ibu kadang ada yang, ah nanti aja lah baru 38 gitu. Tapi kalau sudah menggigil tuh bentar lagi biasanya naik tinggi gitu. Jadi belum Jadi tentu harus anaknya masih bisa ngomong, tidak tampak kebiruan, matanya masih bisa kontak, sepertinya bukan kejang. jadi itu bukan kejang ya dok. Mungkin Ya, hampir mau kejang bisa jadi ya itu ya. jadi kalau muncul tanda-tanda seperti tadi, anak makin kebiruan, kesadaran makin turun, itu bisa terjadi, mungkin dia mau kejang. Sebenarnya kejang demam ini bisa sembuh nggak dok? Atau pasti berulang ini nanti? Belum tentu berulang, dokter. Ada faktor-faktor risiko yang mungkin berulang apa tidak. Misalkan dia baru suhu 38 sudah kejang. Tentu risiko berulang lebih tinggi dibanding anak yang 40 baru kejang. 40. Atau risiko genetik yang besar. Ayahnya kejang demam, ibunya kejang demam, kakaknya juga kejang demam. Dia kejang demam sekarang, tentu bisa kejang. Atau panasnya baru jam 4, jam 5 sudah kejang. Kan cepat ya, biasanya juga bisa berulang. Tapi tidak semua. Ada yang baru cuma muncul satu kali, seiring bertambahnya usia, dia akan menghilang dengan sendirinya. Karena untuk kejang demam sendiri, secara keseluruhan, itu angka kematiannya hampir tidak ada.
kalau benar kejang demam diagnosisnya. Jadi misalkan kita terima rujukan kejang demam, misalkan ya dok, kita di UGD nerima kejang demam. Kok baru berapa menit di UGD meninggal? Kita harus gali lagi, jangan-jangan ada yang keliru. Karena pengertian kejang disertai demam tuh kadang dikira semuanya adalah kejang demam. Tetapi sebenarnya banyak yang terjadi yang bisa menyebabkan. Jadi kan nggak mungkin kejang itu, apalagi bikin mungkin nggak dok, kejang demam ini membuat perkembangan otak nggak maksimal. Kalau kejang demam murni, yakin itu suatu kejang demam, dia tidak akan mengganggu perkembangan. Jadi tidak ada morbiditas maupun mortalitas pada kejang demam. Tetapi kalau dia perkembangannya mundur, kita harus cari, kita harus gali lebih dalam lagi. Apakah sebelum kejang dia sudah ada kemunduran itu tapi tidak diperhatikan oleh orang tua, atau kejangnya yang terlalu lama, misalkan ada yang kita sebut sebagai status epileptikus, Dokter Ardi, yaitu kejang yang berulang di antara kejang pasiennya mengalami penurunan kesadaran atau kejang lama lebih dari 30 menit. Nah, semakin lama kejang, maka bekasnya juga tentu semakin susah kita hindari. Nah, jadi kalau murni kejang demam, tapi dia ada status epileptikus, mungkin ada gangguan. Tapi biasanya tidak lama kalau itu murni kejang demam. Tapi kalau ada penyebab lain, misalkan kalau status epileptikus, kita malah justru curiga, jangan-jangan ada infeksi susunan saraf pusat, atau ensefalitis. Apalagi ada kemunduran, karena kalau kejang demam itu kan sebenarnya tidak ganggu fungsi otak ya. Jadi kalau ada yang terganggu fungsi otaknya, apakah itu infeksi bakteri, virus, atau kuman yang kena ke selaput otak atau ke otaknya secara langsung. Jadi kalau untuk orang tua nih dok, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan ketika anak ini punya riwayat kejang demam? Jadi apa yang harus dipersiapkan? Jadi semua yang mengasuh atau yang terlibat di rumah dalam mengasuh anak itu harus tahu bahwa anak punya riwayat kejang demam. Atau misalkan dia dititipkan di daycare, itu kita juga harus tahu, Bu, anak saya punya riwayat kejang demam. Bukan tidak mungkin saat kita mengantar anak kondisi sehat, tahu-tahu jam 10 dia panasnya langsung tinggi, bisa kejang. Jadi anak yang orang yang kita titipi untuk mengasuh anak itu tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi harus tahu pada suhu berapa dia kejang. Jadi kita bisa lebih waspada. Punya termometer, wajib ini mutlak. Punya obat penurun panas. Atau tertentu yang diresepkan pada saat suhu sangat tinggi untuk mengurangi risiko kejang. Nah, obatnya ini, maaf tidak bisa saya sebutkan karena kan harus memakai resep dokter. Jadi apabila followersnya Dokter Arji nih pengen tahu resepnya, mungkin bisa konsultasi ke dokter yang merawat anaknya. Atau juga perlu menyediakan obat yang menghentikan kejang lewat dubur, Dokter Ardi. Nah, untuk kejang demam sendiri, obat penghenti kejang lewat dubur itu boleh diberikan pada saat suhu sangat tinggi. Misalkan dia risiko kejangnya kalau suhu 40 derajat. Ini sudah 398 nih, anaknya muntah-muntah, lemes, nggak mau minum, dikompres susah, sudah minum obat panas, baru sejam kok nggak turun-turun. Ibu boleh memasukkan, atau pengasuh boleh memasukkan obat yang lewat dubur untuk mengurangi risiko terjadinya kejang. Gitu. Jadi intinya tadi kuncinya pokoknya harus siap ya, manajemen demamnya dipegang. Termometer, nggak boleh pakai tangan meter. Jadi di rumah harus punya perlengkapan untuk manajemen demam. Termometer harus siap, ya kan? Kan nggak bisa gini-gini doang kan? Jadi harus pakai termometer, terus pengukur suhu, terus obat penurun panas, sama kalau memang sudah punya riwayat dan dapat resep dari dokter tadi bisa diminumkan ya. Jadi supaya nggak kejang. Jadi terus kejang demam itu hal apa yang harus kita khawatirkan yang berbahaya dari kejang demam ini? Kapan dia bisa jadi
epilepsi itu, Dok. Orang sering nyebut tuh epilepsi ayan gitu, Dok. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Apa ini karena kejang demam ini juga atau gimana? Tidak semua kejang demam akan menjadi epilepsi. Tidak semua, tapi ada beberapa yang bisa berubah menjadi epilepsi. Misalkan tahu-tahu pada saat suhu tidak demam, dia kejang. Atau ada riwayat epilepsi di keluarga, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya epilepsi di kemudian hari. Jadi itu tadi gunanya kenapa kok kita harus selalu mengukur, karena kita harus saat tahu, oh sifat kejangnya jadi berubah nih sekarang. Atau juga waspada bila kejangnya hanya sebelah, Dokter Ardi. Misalnya hanya sisi kanan atau hanya sisi kiri. Jadi tadi saya bilang, orang tua harus mengamati apa saja yang terjadi sebelum kejang. Misalkan, apakah dia panas tinggi, atau kecapean, atau kurang tidur, misalkan. Kemudian saat kejang, bentuknya kejang seperti apa? Apakah seluruh tubuh, atau hanya sebagian, atau sebagian kemudian jadi seluruh tubuh? Kejangnya berapa kali? Kemudian tadi mulutnya kebiruan apa tidak? Berapa lama? Misalkan kejangnya berulang, di antara kejang itu anak masih sadar apa tidak? Kalaupun kejangnya cuma sekali, yang terjadi setelah kejang apa saja? Apakah anaknya masih bisa ditanya-tanya atau terjadi penurunan kesadaran yang lama? Jadi sulit dibangunkan. Anaknya ngantuk terus, nggak mau respon, atau tahu-tahu lumpuh sebelah. Jadi bagian tubuh tadi yang kejang nggak bisa dipakai. Nah itu harus segera waspada, langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau ayan itu, epilepsi itu, kita waspada ketika anak kita kejang, tapi dia badannya nggak panas gitu ya, Dok ya? Ya, jadi berulang, kejangnya yang berulang lebih dari 24 jam. Jadi kalau kejangnya baru dalam sehari 5 kali misalkan ya, tapi belum lebih dari 24 jam, kita memang belum bisa menyebut sebagai epilepsi. Jadi misalkan hari Senin kejang 10 kali, datang ke saya hari Kamis, itu saya belum nyebut sebagai epilepsi karena belum berulang lebih dari 24 jam. Tapi kalau misalkan Senin 1 kali, Selasa 1 kali, datangnya Kamis, sudah bisa kita sebut sebagai epilepsi. Penanganannya juga berbeda, Dokter Adi. Intinya pokoknya kalau anak kejang, apalagi kejang pertama, harus dikonsultasikan ya dengan dokter ya. Jadi kapan anak kejang dibawa ke rumah sakit, itu yang pertama kalau kejang pertama kali. Yang kedua suhunya tinggi, sulit diturunkan dengan obat penurun panas. Anaknya dehidrasi. Kemudian kejangnya berulang. Meskipun baru pertama, tapi sudah berulang, atau sudah sering kejang, tapi kok tumben hari ini sudah berulang-ulang, atau terjadi penurunan kesadaran, wajib hukumnya datang ke vaskes terdekat. Iya. Biar dapat penata laksanaan yang baik ya. Ada mitos bahwa kopi itu bisa untuk mencegah kejang. Itu gimana tuh, Dok? Kopinya buat kita aja, Dokter Adi. Biar kuat menghadapi pasien-pasien yang datang 24 jam. Jadi gini, kalau kita beri kopi itu adalah mitos. Kenapa? Saat kita saja yang sudah segini minum kopi itu kan nggak tidur ya. Nggak tidur, kuat begadang. Padahal kekurangan fase tidur atau ngantuk itu sendiri bisa memicu terjadinya kejang. Jadi bisa dibayangkan misalnya, kalau saya tanya pasien tuh dulu katanya sehari 1 sendok teh kopinya. Iya, sehari 1 sendok teh. Biar nggak kejang. Padahal nanti kalau begadang terus tiap hari, anaknya capek, risiko demam meningkat, risiko kejang juga justru akan meningkat. Tuh. Jadi tidak benar kopi bisa mencegah. Oke. Terus ini yang sering dikeluhkan juga oleh ayah bunda di rumah itu biasanya kalau bayi, Dok, bayi baru lahir, itu bayinya kayak gini, kayak brodok gitu loh. Itu sebenarnya kejang nggak sih itu? Biasanya bayi sebulan, 2 bulan itu kan sering banget dikeluhkan. Itu kayak brodok, kayak kedinginan gitu. Tapi nggak panas, sehat. Ya, jadi sebenarnya saat bayi lahir itu kan
belum semua organnya mateng seperti kita sekarang ya. Perkembangan otak kita tahu bahwa dia akan terhenti usia sekitar 3 sampai 5 tahun. Jadi masih berkembang di bawah 5 tahun itu. Nah, karena kematangan otak belum siap saat lahir sampai usia beberapa tertentu, itu ada refleks yang disebut sebagai refleks primitif. Jadi dia akan masih muncul. Nah, kalau kaget-kaget yang gini-gini itu toh, Dok. Nah, itu namanya kalau pada bayi itu kita sebut sebagai jitteriness. Nah, kalau jitteriness itu dipegang berhenti. Kemudian ada pemicunya. Misalkan ibunya naruh botol minyak telon di sebelahnya, dia geragapan. Tapi dipegang, ditenangkan, berhenti. Itu bukan kejang. Nah, ini yang harus dibutuhkan kejelian pada orang tua, Dokter Adi. Karena kejang pada bayi itu ragamnya lebih lebih subtle, jadi lebih tidak khas dibandingkan pada anak yang lebih besar karena tadi otaknya yang belum berkembang dengan sempurna. Misalkan tangan cuma genggam-genggam gini. Tapi berulang. Atau bibirnya gini-gini, atau mencucu-mencucu seperti mulut ikan, atau kakinya mengayuh seperti kayuhan sepeda. Itu hati-hati, waspada, jangan-jangan bayinya kejang. Gitu. Walaupun sadar ya, Dok? Walaupun sadar ya? Walaupun sadar. Jadi tadi penurunan kesadaran itu terjadi pada kejang seluruh tubuh. Nah, kalau bayi, apalagi kurang dari 1 bulan, itu kejangnya sebagian besar hanya sebagian. Jadi kesadarannya tidak terlalu terganggu. Nah, karena tidak semua kejang itu terjadi di depan dokter, sebaiknya ibu merekam gerakan yang tidak gerakan wajar, yang berulang. Tidak wajar, berulang, dan ibu ya sebenarnya kan dokter di keluarga itu sebenarnya yang pertama adalah ibu sendiri. Jadi ibu yang akan melihat ketidakberesan. Jadi atau ketidaksesuaian, kok anak saya seperti ini, itu sebenarnya ibu kedip-kedip sendiri. Terus. Misalnya gini, kedip-kedip terus. Kedip-kedip terus. Nah, beda-beda ya. Jadi itu mending direkam, nanti diperlihatkan ke dokter. Atau mungkin dengan rekaman yang berbeda. Dari misalnya pagi muncul, malam muncul, siang muncul, kita lihatkan ke dokter. Jadi dokter akan menentukan, benar enggak? Misalkan ibu tidak punya video, gambaran ibu, kadang kan tadi ya, orang tua bingung, panik lihat anak kejang, jadi tidak memperhatikan. Atau bukan tidak mungkin anaknya kejang, ibunya pingsan. Ibunya stres sendiri, jadi tidak bisa kita tanya-tanya. Jadi seperti itu, dokter tentu akan melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk membantu dalam menentukan diagnosis dan tentunya untuk menentukan pengobatan yang tepat. Jangan sampai ibu bilang kejang, ternyata anaknya tidak kejang. Atau menurut orang tua tidak kejang, tapi sebenarnya itu kejang. Jadi lama di bawah. Sering dokter Adi datang itu bilangnya, Bu, anak saya kejang terus nih semalam 5 kali. Oh, baru pertama. Karena kan 5 kali pertama langsung datang. Enggak, Bu, sudah sejak 3 tahun yang lalu. Loh, kok enggak dibawa? Soalnya katanya enggak apa-apa, sekolah bisa, anaknya bisa jalan, bisa ngomong. Nah, itu kadang pemahaman yang keliru. Atau kejang sendiri saat ini di masyarakat itu masih merupakan suatu stigma yang negatif. Jadi misalkan tadi ya sebutan, anaknya ayan, orang tua menyembunyikan. Malu, takut, sehingga mau ke vaskes itu ragu-ragu. Nanti aku dibilang tetanggaku anakku ayan, atau dianggap membuat tidak berkah di kampungnya. Kadang kan gitu ya. Nah, jadi edukasi seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa ini perlu diobati dengan tepat dan cepat. Kalau obatnya bagus, tepat, tentunya tidak akan mengganggu perkembangan di kemudian hari. Beda kalau tidak ditangani, makin lama makin sering, kunjungan ke sekolah jadi jarang, anaknya jadi nggak bisa ngikuti pelajaran. Atau lama-lama karena kejangnya parah, misalnya mungkin ada ya, tahu-tahu tangannya nggak bisa gerak, kecacatannya sudah lama, kita tentu beda. Kalau nangani yang baru sama yang lama tentu beda tata laksananya. Tapi sebenarnya ayan atau epilepsi itu bisa sembuh nggak sih, Dok, sebenarnya? 60-70% itu bisa terkontrol dengan satu macam obat, tuh.
Sisanya mungkin perlu 2 obat atau perlu 3 obat. Dokter yang akan menentukan nanti. Seumur hidup minum obat? Enggak, kalau kejangnya bagus, terkontrol, perkembangan anaknya bagus, minimal 2 sampai 3 tahun minum obat. 2 sampai 3 tahun bebas kejang, baru nanti dokter akan mengurangi dosisnya pelan-pelan. Gitu. Jadi aman ya, nggak perlu takut ya. Jadi walaupun Nggak perlu epilepsi takut. atau ayan Iya, pun bisa terkontrol dengan baik. Asal mungkin iya. tertib kontrol ya. Ya, kadang ada dok, apalagi pandemi seperti ini. Orang tua takut datang ke rumah Takut. sakit. Padahal Iya, ya, sebenarnya jelas, jelas. zonanya kan kita sudah bedakan. Zona Oh, poliklinik tentu beda dengan zona COVID. Kemudian malah justru saat dia tidak datang, obatnya itu dicukup-cukupkan. Misalkan ya, dapat 2 botol, harusnya cuma cukup sebulan. Tapi sama ibunya dibuat 2 bulan, karena takut datang ke rumah sakit. Nah, iya. kalau sebelumnya sudah terkontrol, grafiknya bagus, tahu-tahu obatnya kurang. Ya, kalau Iya, kita betul ya. masak itu setengah mateng, belum mateng bener, kita angkat. Nah, tentunya bisa muncul kejang lagi dan justru kejangnya mungkin bisa lebih tidak terkontrol atau lebih susah diobati gitu. Ini ada yang tanya, kalau kejang pada bayi dikasih kopi bisa sembuh. Tadi udah kita bahas ya, bahwa kopi Ya, itu hoax, itu nggak benar, nggak bisa untuk mengatasi kejang. Nanti mungkin Ibu Twin underscore CH bisa lihat video kita di awal. Nanti kan kesimpan, live ini kan akan kesimpan di IGTV, jadi bisa dilihat di awal. Jadi nggak benar. Karena di masyarakat tuh seringnya kayak gitu dok, jadi pada takut orang tuanya itu apa namanya kayak stigmanya itu loh ya, kayak iya, stigmanya. Tapi di era pandemi ini juga kadang-kadang saya juga heran, anaknya kejang, jelas-jelas kejang, tapi masih ngeyel kepin konsultasinya via online gitu. Padahal kan iya, nggak semua konsultasi bisa lewat online ya. Di iya. rumah sakit Jadi, kan aman sebenarnya. iya, Dibandingkan kejang terus di rumah, iya, telemedicine itu tidak semua bisa kita kerjakan, Dokter Ardi. Apalagi kalau pasien wah, belum pernah ketemu. Nah, itu tentu untuk obat-obat peresepan yang susah seperti ya. ini, kita takutnya disalahgunakan. Jadi, Iya. telemedicine itu hanya untuk sakit-sakit yang ringan, yang kira-kira bisa ditangani dengan melihat jarak jauh. Tapi kalau misalkan konsultasi perkembangan secara telemedicine, kita belum pernah ketemu anaknya, tentu kita hanya bisa meraba rasa. Takutnya tidak valid nanti. Iya. Padahal kita mau menuju new normal ini. Jadi Iya. jangan beranggapan bahwa pandemi ini bikin kita merasa terkurung, nggak takut ke rumah sakit. Itu salah. Mm-mm. Kita harus beradaptasi. Rumah sakit pun sudah ada protokolnya. Jadi kalau mau ke poli pun aman gitu. Jadi jangan sampai mau sampai kapan di rumah terus. Mau ini pandemi akan bertahun-tahun akan ada, Iya, ya kan? jadi jangan takut ke vaskes. Kadang Ya. salah dokter Ati, takut ke vaskes, tapi di warung banyak yang bawa anak-anak. Ah, di mall. Ke mall terutama ya. Ah, ke Jadi rumah ke poli takut, periksain anaknya takut, tapi ke mall. nggak takut. Ini ada yang tanya nih dok, penanganan awal untuk anak yang kejang tapi bukan karena demam. Tadi Ya, udah dibahas tadi sebenarnya sudah ya. dibahas ya, Iya. anaknya dimiringkan, tidak boleh menahan Jadi gerakannya. sama ya dok ya, kurang lebih Sama, sama dengan kejang demam ya. sama. Apapun kejangnya, cara penanganannya tuh sama, obat-obatannya sama. Jadi tata laksana saat anak kejang atau kejang akut sama. Baik itu karena kekurangan garam, karena demam, karena epilepsi, karena infeksi susunan pusat, itu sama semua. Tanpa sendok. Tanpa sendok. Nggak boleh memasukkan sendok ke mulut, Ya, ke jadi mulut kalau anak misalkan kejang. kejangnya sudah berhenti nih, suhunya 40, ibu takut. Wah, ini harus cepat dimasuki obat demam nih, biar cepat turun demamnya, biar nggak kejang lagi. Tunggu sampai benar-benar sadar Sadar. penuh. Takutnya nanti tersedak muncul masalah baru, nanti diagnosisnya nambah lagi nanti kita. Tuh. Jadi intinya pokoknya kalau anak kejang itu yang pertama itu harus tetap tenang. Ya, Harus tetap tenang. tenang. Begitu kita punya riwayat kejang di keluarga, atau mungkin bapaknya atau ibunya punya riwayat kejang, walaupun Mm-mm. anak kita belum kejang, kita wajib belajar, cari tahu tentang gimana tata laksananya kalau anak kita kejang. Biar Ya. nanti ayah bunda di rumah kok menghadapi itu, ibaratnya sudah gladi bersih, jadi nggak Mm-mm. panik.
nggak Iya. kemerungsung, ya kan dok? Tentunya dokter pasti akan mengedukasi caranya, Iya. caranya memakai obat, kapan perlu diwaspadai gitu. Atau Ini ada yang sekarang nanya nih, informasi kan gimana? banyak Iya, ya iya. dokter Adi. Heeh. Informasi bisa lihat. Kalau yang resmi kan kita punya IDAI, punya Ikatan Dokter Anak Mm-mm. Indonesia. Atau mungkin bisa follow dokter-dokter yang suka membeli cool tweet atau Dokter kuliah di Fadila, IG. Wah, punya kalau saya nih saya, sudah ada nih, nah itu mungkin bisa ya dilihat. Jadi kan? orang tua harus mendapatkan informasi yang benar, jangan yang hoax diikuti, yang benar malah dijauhi, itu jangan. Ada yang nanya nih dok, apa benar anak cowok itu lebih riskan kejang? Kalau demam bisa Sampai kejang. sekarang, sampai sekarang untuk gender belum ada prevalensi tertentu. Hanya tadi yang saya sebutkan usia 6 bulan sampai 5 tahun yang paling sering, dan itu akan meningkat kalau ada risiko keluarga. Jadi lebih ke anu ya, ke riwayat keluarga ya dok. Kalau Iya, riwayat keluarga kalau kita kejang ada itu demam kita. ya. Epilepsi juga keluarga juga kan dok? Kalau epilepsi sama ya? Tidak semua. Jadi Tidak ada semua yang ya? jenisnya genetik, ada yang jenisnya tidak genetik. Mungkin orang tua, ayah, bunda, kalau waktu saya kecil dulu ada iklan tuh. Siapa ya yang Iya. main bola? Epilepsi bukan penyakit menular Iya dan benar bukan, iya iya. ya itu ya, Budi Heeh. main bola kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau sekarang iklannya udah lama nggak muncul, itu zaman saya SD tuh. Nah, jadi kalau Iklannya udah uh, SMA tuh, mungkin udah kuliah juga tuh. iya, Bintang iklannya. jadi jadi misalkan kejang itu benar tidak menular. Yang bikin menular apa? Kalau misalkan dia memang kejang demam karena sakit lain. Nah, sakit lainnya itu yang menular. Tapi kejangnya sebenarnya tidak nular. Jadi orang takut nolong. Nanti kalau saya kena liurnya, nanti saya ketularan. Kan kadang sering gitu ya. Iya. Di jalan tergeletak, kita kan tidak tahu kapan dia kejang. Tidak mau nolong. Katanya nanti takut. Nanti kalau kena liurnya, nular. Padahal kalau murni suatu kejang, tidak ada sakit yang lain yang bisa ditularkan lewat droplet atau air liur, itu sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Ini ada yang nanya nih dok, kalau corn ikterik gimana? Bayi kuning bisa bikin kejang nggak? Ada yang Bisa. nanya nih. Iya, jadi kalau kuningnya terlalu tinggi, otaknya istilahnya keracunan. Nah, kalau kan ikterik itu tandanya biasanya bilirubin di atas 20 ya. Anaknya kuning sekali, sudah kuningnya seluruh tubuh, ada obat-obat tertentu atau prosedur tertentu yang harus dikerjakan. Nah, pada ikterik yang harus kita waspadai itu, biasanya dokter pun akan menjelaskan kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Bisa, saya bilangnya bisa ya dok, belum tentu Iya, semuanya terjadi. Yang pertama bisa iya. ada gangguan perkembangan. Karena kan segala sesuatu yang terjadi sebelum otak berhenti berkembang atau cedera pada otak bisa menyebabkan gangguan perkembangan di kemudian hari. Yang paling sering kalau kan ikteruk itu juga gangguan pendengaran. Jadi bisa terjadi gangguan pendengaran Tuli. di kemudian hari. Ya, jadi idealnya itu kan kalau pemeriksaan telinga luar tuh di Indonesia harusnya semua bayi baru lahir itu dicek pendengaran sama screening hipotiroid. Tetapi saat ini kita belum mampu melakukan semua ke semua bayi baru lahir. Jadi kalau orang tua, ayah, bunda mampu, bisa dilakukan tes pendengaran, OAE, tes telinga luar, dan tes screening untuk hipotiroid. Nah, kapan kita waspada ada gangguan pendengaran? Sebenarnya usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu screening awal tuh anak menoleh saat dipanggil. Jadi misalkan dipanggil, "Hai Budi," gitu. Budi gitu dia akan noleh. Atau misalkan bisa namanya dokter bisa memberikan tes tes Lonceng. gesek. Oke, saya. Lonceng bisa. Tapi jangan sampai terlihat. Takutnya dia noleh karena gerakan kita yang tiba-tiba. Jadi tes sederhana oleh orang tua itu dipanggil aja. Ini ada yang nanya nih, bedanya apa tik dengan kejang? Ini kok canggih sekali ya, ini ayah ibu di rumah ya. Iya. Bedanya kok tahu tik ya? Tik dengan kejang. Iya, tik itu kan gerakan motorik yang tidak disadari. Jangan Nah, sadari kalau kapan ya, hilangnya. Gitu. munculnya itu biasanya karena panik cemas. Misalkan ya, itu sebenarnya prinsipnya sama kayak kita gigit-gigit kuku.
Kalau anak Iya. bayi itu ngempeng, khawatir, gigit-gigit jari. Nah, itu dia misalkan munculnya gini, Dok. Kedip-kedip ya. Oke. Kedip-kedip, atau Mm-mm. perot-perot terus. Nah, dan munculnya tuh pasti saat cemas. Atau saat dia bengong. Bisa Tapi hilang tuh, Dok. kalau kita panggil, dia langsung respon. Heeh. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi Iya, kalau iya. kita panggil atau kita ajak obrol tuh tahu-tahu hilang sendiri. Kalau kejang ya enggak mungkin hilang. Mungkin itu Oke. secara Membedakannya gitu. gampangnya ya. Ya, jadi munculnya bisa karena cemas, bisa karena khawatir, takut pindah di lingkungan baru, dibully temennya nih paling sering nih. Bisa sembuh nggak, Dok? Itu bisa sembuh nggak tiknya itu? Gini, sesuai dengan kematangan psikis juga. Biasanya saya dengan psikolog, kalau memang dia benar ada gangguan cemas atau gangguan yang lain, misalnya gangguan cemas berpisah, pada anak-anak TK tuh ya, ditinggal ibunya, nggak nangis sih, tapi di pojokan Iya. matanya gerak-gerak sendiri gitu. Nah, itu mungkin perlu tindakan khusus. Atau kalau saya biasanya jangan buru-buru, misalkan masih bisa kita tangani sendiri, karena kan takutnya anak saja dibawa ke vaskes takut ya, takut Iya. disuntik bayangannya. Apalagi datang Iya. ke ruang psikolog kecil, ditinggal sendirian. Jadi mungkin ibunya bisa mendekati. Kalau dekat dengan ibunya, ibunya. Atau dekat ayahnya, ayahnya. Jadi ditanyakan kira-kira yang bikin cemas apa, ngobrol. Kadang Iya. remaja baru muncul juga bisa, dulunya nggak muncul. Oke. Jadi pembulian tuh kan biasanya tidak hanya pada anak besar, anak kecil. Dileleh badannya gemuk, diajak dipanggil ndut-ndut gitu. Kadang itu juga bisa muncul tiknya. Dan tik itu bisa terjadi di area manapun. Dulu saya pernah dilihatin video pasiennya guru saya, Dokter Adi. Munculnya tuh di pantat, jadi pantatnya tuh gerak-gerak sendiri. Kita kalau membayangkan kan pantat nggak bisa gerak-gerak sendiri kan ya. Kok Nah, lucu tapi kan ya? iya secara kosmetik jelek. Jadi sebenarnya kalau tik itu tidak akan kita obati kecuali dia munculnya sangat hebat atau mengganggu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari baru akan kita berikan obat. Tapi kalau dengan kita naikkan percaya dirinya tuh dia bisa, anaknya juga lebih mateng, lebih bisa memanage rasa cemasnya bisa, tentu tidak perlu memakai obat-obatan. Oke. Ini tadi beberapa ada yang nanya ini tentang current icteric sama pengobatan kejang. Tadi udah di awal kita udah jelaskan ya. Nanti mungkin bisa ngecek video live ini di IGTV saya, karena nanti akan saya simpan di IGTV. Jadi bagi yang datangnya terlambat bisa ngecek nanti di IGTV nanti. Tadi ada pertanyaan juga, ini kejang pada anak, ada kemungkinan ada problem pada otak nggak, Dok? Wah, ini sebenarnya tadi udah dijelaskan di awal tadi ya. Mungkin Iya, dokter Fadila mau komentar, silahkan. bisa ya, bisa tidak, tergantung perkembangannya. Jadi kalau, nah ini limitasinya sosmed tuh seperti ini dong, karena Iya, iya, tidak benar. hanya menanyakan sesuatu, sebenarnya pertanyaannya itu merembet ke banyak faktor. Jadi dokter akan menanyakan apa yang terjadi dari sejak ibu hamil, melahirkan sampai sekarang apa yang terjadi, riwayat tumbuh kembang, riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, riwayat tumbuh kembang, riwayat vaksinasi, riwayat nutrisi, riwayat 1000 hari. 1000 hari obat-obat. kehidupan. Iya, 1000 hari kehidupan itu sangat penting untuk ditanyakan oleh dokter-dokter. Tuh. Jadi mungkin nanti Ibu bisa ngelihat. Tadi udah kita bahas sih panjang lebar nanti di depan-depan tadi ya. Mungkin terlambat. Mungkin kita bisa simpulkan, Dokter Fadila, kita udah berdiskusi sudah cukup lama ini. Iya, Intinya kan kalau saya simpulkan yang di awal tadi, pokoknya kejang demam itu ya berarti kejang karena disertai demam, tidak demam. ada yang lain. Mungkin Dokter Fadila bisa menambahkan tadi beberapa poin yang mungkin biar ayah ibu di rumah bisa paham. Buat Ya, bekal di rumah. buat bekal ya. Jadi intinya kejang demam itu kejang yang terjadi karena demam dan bukan karena infeksi susunan saraf pusat, bukan meningitis, bukan radang otak, bukan radang selaput otak. Yang kedua, bisa terjadi pada umur berapapun, tetapi seringnya memang 6 bulan sampai 5 tahun. Orang tua harus tahu bagaimana cara manajemen demam dan cara mengatasi kejang tata laksana pertama kali, P3K-nya. Obat juga harus lengkap, termometer juga harus tersedia. Pengasuh atau orang tua, pengasuh atau
guru atau mungkin orang tua atau mungkin nenek juga harus tahu bagaimana cara memberi pertolongan pertama. Kemudian kalau kapan dibawa ke rumah sakit tadi ya, kalau kejang pertama kali, panasnya terlalu tinggi, kemudian terjadi penurunan kesadaran atau perubahan tubuh secara fisik terlihat. Iya. Dan yang penting lagi jangan lupa sedia termometer, penurun panas, penurun panas, jangan pakai tangan meter. Ya. Dan terpenting lagi kalau masalah perkejangan, masalah kejang pada anak, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter anaknya. Karena untuk masalah kejang nggak bisa dikonsultasikan via online atau mungkin via sosmed seperti acara live kayak gini. Saya rasa enggak, karena butuh pemeriksaan yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif. Kan dokter harus melihat secara langsung ya. Ini ada bertanya soalnya, ini karena anakku kejang setelah itu demam 4 minggu, demam terus diobservasi, pup, dan nilai bahwasanya perlu tes otak lah. Kalau perlu tes otak atau enggak, ini harus ketemu sama dokter, harus didiskusikan dengan dokter secara langsung. Jangan takut, jangan ragu, karena ini penting sekali. Dokter Fadila, terima kasih waktunya. Sama-sama, sudah join di obrolan santai minggu pagi ini. Buat ayah ibu di rumah, semoga semoga yang kita sampaikan, Dokter Fadila sampaikan nanti bisa bermanfaat ya, bisa untuk bekal. Bagi yang datang terlambat, join terlambat, nanti bisa cek di IGTV saya. Dokter Fadila, makasih banyak. Salam buat keluarga. Ya, terima Selamat kasih. Beraktivitas di hari Minggu. Ya, Assalamualaikum Dokter Fadila. Waalaikumsalam. Ya.